lima Ramadan. Subhanahu wa ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan adalah bulan tempatnya turunnya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita harus turunkan Al-Quran ke dalam diri kita. Al-Quran ada 7 tahapan. Ada 7 tahapan kita mempelajari Al-Quran. Yang pertama, yang kita itu didengarkan, Al-Quran didengarkan. Baca Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, diam. Yang kedua adalah dibaca. Al-Quran dibaca. Sudah didengarkan, dibaca. Yang ketiga adalah diartikan. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, diartikan, ada Quran terjemah. Yang keempat, dimaknai, ditadabburi, wajib. Apalagi tadabbur Al-Quran, amalan menghafalnya. Tadabbur Al-Quran disandingkan dengan hati yang keras. Kalau kita tidak tadabbur Al-Quran, berarti hati kita keras, pasti, sudah pasti. Dijamin. Gak bisa dimenangi. Kemudian dikerjakan. Al-Quran dikerjakan. Al-Quran dikerjakan. Tidak hanya dibaca, didengarkan, dipelajari, tapi diamalkan Al-Quran. Perintah-perintah yang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan. Larangan-larangannya jauhi. Kemudian yang keenam, tingkatan keenam, diajarkan. Ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita. Yang terdekat, suami kita, istri kita. Kemudian yang ketujuh baru dihafalkan. 7 tingkatan kita mempelajari Al-Quran. Didengarkan, dibacakan, diartikan, dimaknai, diamalkan, diajarkan dan dihafalkan. Makanya kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Berbicara tentang hudan, hidayah, hudan linnas. Al-Quran itu hudan linnas. Saya baca Al-Quran tapi tidak berhidayah. Saya baca Quran tapi malas. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang sudah lama di pondok Al-Quran pun, kawan-kawan kita yang menghafal Al-Quran susah untuk membaca Al-Quran, susah. Harus dijalankan membaca Al-Quran. Ada 4 poin tentang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hudan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang itu kemudian dipelajari. Namanya dia adalah Rabbaniyun. Wa'alimun al-kitab wa bima'ruf tentang rusul. Orang Rabbaniyun mempelajari Al-Quran, bukan mempelajari hidayah. Maka kata Allah, udah dengar, la raiba fi, udah lil-muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan kalau sudah Al-Quran yang dibacakan, tidak ada keraguan. Udah lil-muttaqin, untuk bagi orang-orang bertakwa, Allah yang kedua. Orang yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan hidayah, tapi yang mempelajari. Kita sebagai orang-orang yang ulama, mengikuti apa yang kata ulama katakan, kita ikuti. Kita termasuk orang beriman, tidak mendapatkan hidayah, tapi kita belum mempelajarinya. Kemudian orang yang ketiga, orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak mempelajarinya, yaitu orang kafir. Kata Allah, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengarkanlah Al-Quran. Orang kafir. Kalau diri kita tidak membaca Al-Quran, ada kekafiran dalam diri kita. Bukan hanya dalam hal bukan dalam diri, bukan. Diri kita kafir. Menolak, kafir menolak. Suruh baca Al-Quran
Pagi tarawih sepi di sini. Kan cuma orang itu saja. Kemudian adalah orang yang keempat adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Ada Pak. Di luar dari sana orang mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran ada. Itu orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mutabtakin baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mutabtakin bimbang orang-orang munafik orang bimbang. Tidak ada sini tidak sini. Dia belajar Al-Quran tapi tidak dapat hidayah. Ada. Maka kita yang mana? Oh, orang yang pertama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kita pelajari Al-Quran. Atau orang kedua hanya diberikan hidayah sebagai orang beriman. Atau yang ketiga tidak diberikan hidayah, tidak pula dia belajar hidayah. Atau orang-orang yang terakhir adalah orang yang tidak diberikan hidayah akan tapi dia hanya mempelajarinya. Orang-orang munafik. Kata Allah sebanyak asal minannar. Ini neraka, ini nanti bawahnya. Kalau ini jalan aspal Pak, jalan aspal ini jalan aspal, bawahnya dia sudah jadi bahan bakar orang munafik itu. Jadi kan kalau kita dalam diri kita benar-benar itu minimal kita baca kata Al-Quran minimal